Kalau jujur aja, aku belum bisa move on dari kasus Barbie ini. Jadi ternyata kronologi dia meninggal itu dia bukan langsung meninggal teman-teman, tapi dia ini menolak pengobatan. Nah, jadi ceritanya waktu dia dalam kondisi awal yang drop itu, dia pergi ke UGD rumah sakit di salah satu di Jepang. Dan ternyata sebenarnya dia itu disarankan untuk opname, jadi alias rawat inap. Tapi Barbie ini menolak. Nah, jadi kalian pada tahu ya, kalau misalnya seorang dokter itu menyarankan kalian untuk rawat inap, pasti ada sesuatu yang dicurigai dan perlu dipantau lebih ketat. Dan kalau misalnya kalian itu menimbulkan gejala, contoh sesak mendadak atau henti nafas, kalian itu bisa segera ditangani karena sudah ada di ruangan dan dekat banget dengan perawat. Endingnya dia pulang dari UGD itu hanya dibawain obat antipiretik. Jadi obat antipiretik ini kalau misalnya teman-teman tahu itu contohnya seperti kayak paracetamol, ibuprofen, yang tujuannya itu adalah untuk menurunkan gejala-gejala. Jadi contohnya kalau kalian itu misalnya demam, terus badannya asem-asem, jadi malah sebenarnya penyakit utamanya itu ditutupin dan bisa-bisa nggak kedetek. Nah, setelah itu teman-teman ternyata dia itu sempet diobservasi by phone ya sama orang yang di sana. Secara dia artis sih, siapa sih yang nggak kenal? Ini yang itu untuk disarankan tetap untuk rawat inap kembali, tapi tetap ditolak. Jadi sudah 2 kali beliau ini menolak pengobatan. Jadi sebenarnya bukan dia itu nggak ada duitnya. Alasannya apa? Karena alasannya dia itu sudah pesen tiket pesawat untuk pulang ke negaranya. Karena kondisinya ini dia lagi holiday di Jepang. Nah, so teman-teman, setelah itu dia sempat mengalami henti napas dan akhirnya dia itu dilarikan ke klinik terdekat. Nah, waktu di klinik terdekat itu ya melakukan pemeriksaan radiologi, ternyata paru-parunya itu sudah terinfeksi berat karena gambarannya itu nggak bagus. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau misalnya dokternya itu sudah menyarankan untuk kalian rawat inap, jika tidak ada alasan apapun, jadi biaya sudah terpenuhi dan sebagainya, mending kalian itu tetap aja masuk rawat inap. Andaikan pun kalau misalnya kalian tidak ada uangnya, kalian masih bisa mengusahakan, yang penting masih tertangani dulu. Jadi minimal obat yang diperlukan itu bisa masuk melalui infus. Dan yang kedua adalah pentingnya kalau misalnya kita lagi dalam kondisi sehat seperti ini, kalian wajib prepare yang namanya asuransi. Ya, baik asuransi maupun pemerintah atau kalian itu prepare yang namanya asuransi swasta. Banyak tuh asuransi swasta. Karena apa, teman-teman? Karena aku sudah pernah merasakan klaim asuransi yang on bill itu habisnya gila-gilaan ya, 180-an dan sekitar 80 jutaan. Nah, kalian bisa bayangin ya, kalau misalnya kalian dalam kondisi kena musibah masih harus memikirkan bayar tagihan dari mana, terus masih belum memikirkan cicilan beban bulanan yang sudah kalian buat, isah mabok. Nah, kalau misalnya kalian memang belum punya insurance dan pingin punya rekomendasi insurance, kalian bisa DM aku.